Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya sekarang berada di Desa Njuwet yang dikenal sebagai kampung buah yang terbesar di Kabupaten Nganjuk. Ini saya mendatangi salah satu pembibit yang sejak tahun 2004 sudah menekuni pembibitan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Konon selama 16 tahun ini beliau Bapak Abdul Jabar yang dengan tekun untuk mengadakan pembibitan dengan berbagai varian jenis bibit buah ini pada waktu itu telah mengalami beberapa kali naik turun bahkan sampai jatuh sampai tahapan yang paling Bapak akhirnya bisa bangkit dengan kondisi yang seperti sekarang ini. Konon menurut informasi yang kami terima bahwa pembibitan dari Bapak Abdul Jabar ini sampai merambah ke seluruh wilayah pelosok negeri dari Papua sampai Aceh. Bagaimana cerita selengkapnya? Ikuti terus perjalanan Nganjuk TV. Assalamualaikum Bapak Abdul Jabar. Bapak bisa diceritakan tentang proses Bapak pada saat mengelola pembibitan yang ada di Desa Njuwet, yang menurut ceritanya apakah benar Bapak dulu pernah mengalami jatuh bangun sehingga sampai benar-benar terpuruk Bapak? Betul sekali, nggak ada jalan yang mulus juga. Nggak ada jalan yang mulus Bapak? Nggak berani ngambil rintangan ya, ibaratnya itu orang kalau mau jalan itu kalau nggak berani jatuh ya tetap di tempat. Jadi dulu pernah sampai ke tahap yang paling bawah Pak ya? Ya. Awalnya seperti apa Pak? Awalnya itu ya pertama sekitar 2003. Sejak masih SMA tahun 90-an sudah, cuma bibitnya masih sharing. Dari biji itu Pak ya? Dari biji, jalan langka, sengon, ya, sukun gitu. Terus akhirnya mulai 2000 terus tambah terusan ke tahun 2012 ya. Itu sudah belajar, saya itu belajar manipulasi kelengkeng. Pokoknya bibit buah itu sudah saya pelajari, saya praktekkan semua. Lengkap dulu bibitnya. Hampir semua bibit serikaya jumbo, ada sawo jumbo juga ada. Banyak sekali. Tapi terus saya hitung-hitungannya itu di pasar. Misalnya stabilan harga, ya, banyaknya yang produksi, saya fokusnya itu terus ke kelengkeng. Kelengkeng merah seperti ini Pak ya? Belum, dulu kelengkeng merah ini kan masih sekitar, saya punya masih 5 tahunan lah kelengkeng merah. Jadi itu kelengkeng muncul. seperti ini 5 tahunan Pak ya? Iya. Ya, yang merah ini Pak? Iya, itu bibitnya dulu masih mahal. Sebelumnya ya kelengkeng diamond, buat pingpong, aroma itu aja yang dulu pertama ada kan yang itu, terus baru muncul 2000 berapa itu, pokoknya beli masih mahal, masih kecil aja kan masih 3 tahun sekitar 2,5 itu 2,5 juta baru 3 tahun. 2,5 juta Iya. itu 3 daun Bapak? Iya. Itu Bapak beli? Iya, nekat. Wah ya luar biasa. 3 daun Pokoknya nekat. dibeli 2,5, nekat ya? Nah, Nekat. keistimewaannya apa Pak? Kok sampai Bapak Nekat. berani mengambil resiko yang seperti itu? Kan gini, daunnya kan merah, kan jelas aneh. Ya betul. Buahnya juga merah, mungkin suatu saat itu pasti booming. Ya, prediksi saya adalah itu prediksi pas. Tahun pertama punya itu ya masih mahal, dijual sekitar 1,5 1,5 itu dalam kondisi alah ketinggian paling 20 cm. 20 cm segini loh Pak? Iya, 20 cm. 1,5 juta Pak? Iya. Pada waktu itu ya? Iya, tak jualin segitu. Pokoknya masih di atas. Itu tahun berapa Pak? Lupa tahunnya pokoknya. Saya itu pokoknya jarang ingat-ingat wong tani enggak begitu. Itu
penting. Kadang hari aja lupa. Yang kerja Pak, di kebun. menurut informasinya apakah benar Bapak itu pernah bangkrut, Pak? Itu kira-kira masalahnya apa, Pak? Nah, ya biasa. Duit itu kendalanya cuma satu sebenarnya. Duit itu dibawa, dibeli orang, misalnya dibawa atau kirim itu nggak bayaran, pembelinya nggak mau bayar, itu aja aslinya. Artinya ketipu, Pak? Iya, kira-kira begitu. Pengalaman terbaik, Pak ya? Ah, Akhirnya bisa hati-hati karena pernah tertipu tadi, Pak? Iya, kalau uang yang ketipu kalau mau cair ya untuk beli Avanza baru boleh sekarang. Terus bisa bangkitnya itu seperti apa, Pak? Bisa bangkit kembali itu seperti apa? Nah, dianggap aja yang dibawa orang nggak mau bayar itu bukan rezeki kita gitu aja lah. Bapak pada waktu itu sempat Pak, sempat frustasi begitu, Pak? Enggak. Langsung ingin bangkit gitu? Iya, Padahal modal Bapak kan habis. Modalnya belum habis. Belum habis, masih. Ya, lengan ini modal saya. Saya dulu tahun Jadi selalu optimis berarti. Ya, saya 2012 itu nyambung kelengkeng. Itu pokoknya sehabis subuh itu masih kere ya nggak kuat bayarin kuli. Tantang dewi. Iya, mari setelah subuh itu ambil selang. Pokoknya setelah subuh mripate melek, tangannya obah. Siram-siram sekitar sampai jam 6 nanti ambilin seling kelengkeng disambungin semua sampai biasanya itu sampai tidur istirahat makan. Setelah itu terus kerja lagi, siram-siram sore, kan nggak punya tenaga kerja untuk belum mampu bayari, belum mampu. Terus setelah maghrib itu saya terus sampai saya kerja itu paling sore masuk rumah malam itu jam 12 malam, kadang lembur sampai jam 3 malam itu baru nyambungin kelengkeng. Itu gara-gara bangkrut tadi ya? Ingin bangkit. Oke, Bapak. Bapak kan terkenal, menurut informasi yang saya terima, Bapak itu terkenal bahwa produksi bibitnya itu adalah kelengkeng merah. Itu keistimewaan dibanding kelengkeng-kelengkeng yang lain apa? Ya cuma warna daun dan buahnya sama rasa ya semua. Kan barang baru biasa, kuning itu aja Mas. Terus Bapak cara seperti ini model apa Pak ini cara sambung susu ini model saya yang terakhir. Sambung susu Pak ya? Ini memang Bapak sendiri yang menemukan atau memang Bapak belajar dari orang lain? Ada teman yang ngajari begitu Pak ya? Ya, katanya kan lebih praktis. Sebenarnya dulu saya sangat tidak suka dengan cara begini. Kan boros entres toh Mas. Boros? Entres. Hanya ini kalau ditempel ya bisa jadi berapa nih ya? Lebih dari 10. Kalau sambung susu kan cuma 1. Tapi kalau kelebihannya kan gini aja, kelebihannya itu sekitar kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan ini dipotong di karantina nggak sampai seminggu kan sudah langsung tinggi, langsung laku. Saya pernah okulasi itu mayoritas kalau untuk kelengkeng biasanya itu ya membutuhkan waktu 4 bulan sampai 6 bulan itu baru laku. Kalau ini 2 bulan udah laku. Pak, kalau boleh tahu, kalau ini langsung diambil ke pembeli itu harga berapa Pak? Kalau yang kayak rata-rata? Kalau 40.000 ya. Kalau ajaran ada bunganya, ada buahnya itu 40. Ada buahnya 40.000. Tapi kalau belum ada? Potong sedikit. Tapi kalau beli Pak, kalau beli partai besar berarti harganya beda Pak? Beda, jelas. Misal kalau pelanggan saya biasanya minimal ya 500
Pak, katanya kelengkeng-kelengkeng seperti ini dijual sampai ke luar negeri, Pak. Ya, Informasinya pernah, sampai dari pernah. Irian Jaya sampai ke Aceh. Itu Pernah gimana ini. ceritanya? Ya anu, dari mulut ke mulut mas promosinya. Tidak takut ditipu lagi, Pak? Oh enggak, yang pokoknya ada uang ada barang. Pernah ini kirim ke, ada teman yang kirim ke Brunei juga pernah. Ke Brunei, Pak. Luar negeri berarti, Pak. Ya. Teman tapi yang kirim bukan saya Ya. nggak pernah kirim-kirim. Tidak Pokoknya hanya produksi, Pak ya. saya itu fokus jadi petani, anu produksi bibit sebanyak-banyaknya, gitu aja. Yang pasar itu sudah ada sendirilah, bagi-bagi rezeki lah mas. Pak, dari perjalanan dari pertama tahun 2004 mulai benar-benar mulai terjun ke pembibitan sampai kemudian bangkrut tahun 2012, Pak ya. Terus kemudian Tapi 2012 itu saya bangkrutnya bukan di bibit mas, bukan. saya di ikan lele. Oh, gitu. Nah, Kalau bibitnya mobil tak jual, padahal itu modalnya bibit juga. bukan itu bibit yang lele, yang lele. Terus kolam juga tak jual sekalian, biar nggak ingin ternak lele lagi lah. Oh, gitu. Artinya Bapak Terus- tidak hanya di pembibitan juga Ya. untuk bidang-bidang yang lain begitu. Terus akhirnya saya fokus aja lah bibit optimis. Kebetulan juga ada dorongan dari teman lah, teman-teman waktu sekolah dulu dia juga bibit, tapi beliaunya sekarang sudah almarhum, cuma banyak kerjasama dengan dorongan, bukan hanya semangat saja. Dulu induan itu saya ngambil dari sana dulu, berarti utang mas, nyauro sak duwimu pokoknya Pak Jabar disaur. dulu mendapatkan induan itu dari mana, Pak? Dari teman yang Pak, tadi maksud dari wilayah mana tuh? ya, dari sini juga, Oh, dari sini Pak juga. Budi, Oh, teman-teman saya SMP itu Pak hmm, Budi. hmm. Pak Budi yang selatannya masjid itu teman saya SMP. Pak dari jenengan. Utang tapi terus nyaure sak ilingin, tapi yo wonge penak kok. Bapak dulu dari bangkrut kemudian menjadi bangkit kemudian berhasil seperti ini, kira-kira sudah kembali, Pak? Apa yang bilang itu yang bangkrut itu orang itu toh. Nah, Nah, artinya sudah kembali pulih, Pak ya? Sudah baik. Lebih bahkan yang teman-temannya itu kehidupan yang menipu saya itu ya lebih baik saya. Itu aja. Artinya sekarang ini Bapak pada kondisi tingkat keberhasilan, Pak ya, untuk tahun ini Alhamdulillah daripada yang sebelumnya. tahun-tahun Pak, kalau boleh tahu, Pak, mungkin bisa menginspirasi kepada teman-teman pembibit yang lain. Bapak kira-kira penghasilan omset tiap bulannya itu kira-kira berapa, Pak? Tertinggi berapa, terendah berapa, Pak? tergantung musim ya. Sampai 10 juta, Pak, per bulan. Kalau penjualannya Iya. apa bersih. Kalau bersihnya berapa, penjualannya berapa? Bersihnya itu nggak bisa ngitung, nggak kayak penting pokoknya ya bayar operasional tertutupi. Artinya kasar aja, Pak, biar Ya, kalau menginspirasi. penjualan itu biasanya gini, dalam musim-musim misalkan trennya begini kan mulai 9, bulan 9, 10, 11, 12 sampai bulan 2. Hmm. Biasanya per bulan itu ya masih kan penjualan barang tak cakup semua. Masih 100 lah. 100 juta, Pak. Itu terpotong dengan biaya operasional, Pak. Nah, itu masih kotor. Masih kotor, terpotong biaya operasional mungkin tidak lebih dari 50%, Pak, paling. Ya, operasionalnya Rata-rata operasional 25%. 30. Berarti sekitar 30%, Bapak ya. Dan itu kan orang harus bisa manajemen. Kan musim kemarau pasar agak sepi itu aja. Pak, untuk menginspirasi teman-teman pembibit yang lain, kira-kira kiat sukses Bapak apa supaya pembibitan ini tetap survive, Pak? Sabar, telaten. Wes. Terus Pasrah untuk dulu, mempertahankan siap. kualitas, Bapak? Ya tetap dijogo. Gini Mas ya, kayak gini. Misal ada Ya. bunga, Ah, ada orang mau beli. Kayak buah seperti itu kan buah. iya betul, itu. Oh, Iya. Itu kalau saya bilang cuma gini aja.
Ini baru disambung, misal 2 minggu mau dipotong, biasanya orang beli kan milih. Ini baru disambung 2 minggu, belum berani potong, kalau dipotong nanti mati. Pokoknya saya jujur, ini sudah 1 bulan lebih. Kalau musim kemarau 1 bulan kadang sudah berani potong. Nah, musim penghujan kayak gini, ini 2 bulan, kadang 2 bulan aja masih Malah mati. lebih lama, Pak? Lebih lama karena sinar mataharinya kan kurang. Oh gitu. Jadi, Kalau kemarau malah efektif, pulihnya. kalau Iya. penghujan malah Kalau tidak. kayak gini kemarau ya efektif. 1 bulan kelengkeng untuk kelengkeng merah, mata lada, terus pingpong itu sudah berani potong, cepet dia. Bapak selain keistimewaan dari produk Bapak ini kan di kelengkeng merah, Bapak juga memproduksi buah Avokat, avokat, ya? Avokat ada. Nah, Yang kemarin 2 tahun, 3 tahun yang lalu kan booming. nah, Booming tuh juga sudah merasakan. tadi saya melihat avokat, tapi tidak banyak Pak ya untuk varian yang lain. Ada, mungkin. Tapi mayoritas saya itu memang tetap fokus ke kelengkeng. Ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya, mudah-mudahan sukses terus. Oke, pemirsa, baru saja saya berbincang-bincang dengan Bapak Jabar ya di Desa Juwet, Kecamatan Growet, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Bapak ini kondisi sekarang ini sedang mengalami pemulihan secara ekonomi dari produk pembibitan ini, dan bahkan produknya ini terjual sampai ke luar Jawa dan ke Brunei luar negeri, sehingga terbilang bahwa produk dari pembibitan Pak Jabar ini adalah yang terbaik di Kabupaten Nganjuk. Potong sudah langsung bawa buah. Ini kelengkeng ubi longan. Nah, ubi itu yang merahnya kayak gini. Penghujan kayak gini ya 2 bulan. Nah, yang ini kelengkeng merah semua. Yang itu ada itu yang itu Mas. Itu ada itu yang ada buahnya itu mata lada. Kalau mata lada itu nanti buahnya kalau sudah tua itu kulit buahnya putih, terus bijinya kecil. Nah, ini pingpong. Pingpong itu buahnya besar, bijinya juga besar. Ini Mas, yang daunnya khas keriting ini pingpong. Manis juga. Manis ya Pak? Manis. Buahnya besar tapi bijinya ya lumayan juga. Ini seedlingnya kelengkeng, ini dari biji untuk batang bawah. Ini masih kecil-kecil, belum siap disambung. Yang sudah siap disambung di bagian sana itu sudah besar-besar, bagian sudah batang pokok lah. Untuk yang seedling ini butuh waktu berapa lama? 1 tahun biasanya. Baru bisa untuk di... Ya 8 bulan lah kalau pemeliharaannya maksimal, biasanya itu panas, sinar mataharinya cukup itu 8 bulan sudah bisa dipakai. Bapak punya varian berapa Pak untuk kelengkeng saja? Pokoknya saya itu punya yang orang-orang dibilang itu punya semua. Lengkap berarti Bapak ya? Ya cuma saya itu produksinya itu ngikutin pasar, apa yang pasar banyak ya saya produk yang banyak. Sementara yang punya ini selain kelengkeng merah, mata lada, Ya, mata lada ada, diamond, river, kristalin, pingpong, ada itoh, tapi sudah nggak tak produksi itoh. kenapa Pak? Nggak diproduksi? Nah, kurang laku. Kurang laku ya? Sekarang yang laku. Berarti memang harus Pak ya, Ngikuti harus tren aja, selektif Mas. Pak ya? Ya, ngikuti tren. New kristal ada. Kristal, terus puangpet juga punya, sudah produksi. New kristal juga produksi, cuma nggak pernah bisa produksi banyak. Baru ya sudah langsung laku habis, gitu. Gitu ya. Nah, ngetrennya kan new kristal,
natal, merah, mata lada itu. Kadang pingpong masalahnya kan jarang yang produk. Indukannya orang-orang sudah dibunuh semua. Nah, saya tetap tak pelihara. Iya. Terus ada yang baru, mungkin beberapa tahun lagi mungkin ngetren itu puang pet. Nah, masih lumayan itu harganya. Puang pet lumayan. Ada itu kalau jenisnya banyak saya. Ada moya, BQ, secompu, busan. Tapi enggak tak produksi, cuma koleksi aja. Nanti kalau ada pesanan ya tak bikinkan. Indukan semua ada. Indukan kelengkeng punya semua, saya mayoritas punya, cuma enggak tak produksi kalau. Nah itu busan itu enggak produksi sama sekali. Kaisar ada, ya tetap enggak produksi. Pokoknya kalau ada permintaan ya tak bikinkan. Pak, kalau ada yang pesan terus kemudian pesan banyak, itu jaminannya Pak? Kalau sampai mati atau bagaimana? Pesan banyak maksudnya? Ada garansi? Kalau langsung di sini biasanya enggak, sudah biasa orang-orang ngambil sini pilih-pilih sendiri. Oh gitu ya? Iya. Yang namanya makhluk hidup. Ya antara Ya kalau garansi hidupnya ya nggak bisa, tergantung perawatannya sana nanti kan kita nggak tahu. Pokoknya yang dari sini orang datang sini milih sendiri subur kan. Ya 90 di atas 95% kan hidup, tergantung nanti tanamnya gimana. ya. Kalau minta saran cara penanaman ya tak kasih. Tapi mayoritas pedagang Mas. Jadi pokoknya pilih yang hijau-hijau, seger-seger, subur, diambil ya sudah. Mayoritas saya grosir, saya terus terang. Kalau orang ngecer sini ya tetap tak layani. Pokoknya orang beli ya tak layani.